juga Rama yang selalu sopan dan baik hati karena beragama Hindu. Lalu ada Cheryl yang bijaksana. Cheryl beragama Buddha. Dan terakhir ada Kenzie yang beragama Konghucu. Dia suka usil, tapi sangat baik hati. Dengan ceria, mereka membawa kue dan minuman. Kalian datang. Ayo sini masuk. Halo teman-teman, ayo sini. Wah, Aldi, Janis, rumah kalian jadi kayak istana lampu. Iya nih, kue-kue ini juga keren, enak banget. Boleh ya aku makan lagi? Boleh lah Sob, tapi jangan habisin semuanya. Nanti tamu-tamu yang lain gak kebagian. Iya, rasa loh. Kamu kan udah makan 3 potong tadi. Kalian gak tahu aja. Masuk kan rajin makan, apa aja dimakan. Hei, jangan ngomong gitu dong. Ini kan lagi latihan buat puasa besok. Puasa besok? Tapi hari ini kan Idul Fitri. Hari ini kita udah boleh makan-makan loh. Banyak juga. Oh iya ya, aku kira besok puasa lagi. Habis aku ikut-ikutan puasa kemarin gara-gara lihat kamu dan Danis puasa sih. Rasa keren banget kamu. Tapi salut deh, kamu mau ikut puasa meski beda agama. Iya, Rasa, kamu keren banget. Ya iyalah, jelas. Asal dong, musik cowboy. Ngomong-ngomong, soal beda agama, gimana kalian merayakan hari besar agama kalian? Aldi dan teman-temannya mulai bercerita tentang bagaimana mereka merayakan hari besar agama masing-masing. Rangga dan Hazel bercerita tentang kegembiraan saat Natal. Cheryl pun kalah antusias menceritakan pengalamannya saat Waisak di vihara. Ditambah Kenzie yang menceritakan betapa mulianya perayaan Imlek di keluarga. Dan Rama yang menceritakan betapa hikmatnya hari raya Nyepi. Kalau Natal, aku suka banget pada pohon Natal bentuknya unik-unik dan berwarna-warni. Bener banget tuh, ada hadiah dan lagu-lagu Natal juga. Pokoknya seru deh. Waisak, aku juga ke wihara. Ada lilin-lilin dan doa-doa. Terus ada acara bagi-bagi makanan juga. Enak-enak loh. Apalagi kalau Imlek. Ada angpau, ada barongsai, ada kue keranjang. Pokoknya asik. Tapi kalian belum pernah merasakan nikmatnya hari yang sunyi sepi tanpa suara dan cahaya kan? Rasanya tuh kurang begitu dekat, damai. Aldi dan Danis pun berbagi cerita tentang Idul Fitri. Mulai dari tradisi saling memaafkan, makan ketupat, opor ayam, hingga yang paling ditunggu, THR dari Om dan Tante. Wah, keren ya. Kalau Idul Fitri, kita saling maaf-maafan sama keluarga dan teman-teman. Terus makan ketupat dan opor ayam. Enak banget. Iya, dan yang paling seru itu dapat THR dari saudara. Wah, aku mau dong ikutan lebaran kalau ada THR-nya. Jangan lupa ingat Idul Fitri dong. Bukan THR-nya aja yang dipikirin, Langga. Langga tuh emang gitu. Canda. Emangnya makna Idul Fitri itu apa sih? Dan bener juga tuh secara seringnya kita malah terlalu fokus ke makanan-makanan sama THR aja. Padahal Idul Fitri itu artinya kembali suci. Idul Fitri itu juga hari kemenangan. Kembali suci? Menang? Maksudnya gimana tuh? Jadi Idul Fitri itu adalah hari di mana dosa-dosa kita diampuni. Lalu kita juga berhasil memenangkan pertarungan dengan hawa nafsu kita selama berpuasa di bulan Ramadan. Oke, tapi kenapa orang-orang malah jadi sibuk sama makanan sama THR juga?
Nah, kalau itu tuh sebenarnya bonus karena kita merayakan hari kemenangan dan hari yang suci yang saling mengunjungi. Makanya ada banyak makanan buat disajikan. Oh, I see. Terus kalau perayaan gimana tuh? Bukannya itu malah pemborosan ya? Iya, pemborosan buat orang yang pelit. Hehehe. Gak gitu juga, tapi THR itu kayak muncul rasa syukur dari rezeki yang Allah berikan ke kita. Jadi kita berbagi gitu ke sesama. Namanya sedekah itu bukan sih? Sering dengar soalnya. Beneran, intinya merayakan kemenangan sambil berbagi nikmat dari Allah. Ya makanan, ya THR. Itu tuh makanya aku suka lebaran. Tapi aku gak bisa ikut puasa. Soalnya aku pasti bakal lapar. Gak apa-apa kok, yang penting kita saling menghormati dan menghargai perbedaan. Setuju deh, tapi jangan lupa saling bermaafan juga. Soalnya manusia pasti pernah berbuat salah. Oh, pantas ada lagunya yang gini nih. Kalau aku jujur, kemarin puasa masih bolong-bolong. Sebagai tahan lapar dan haus. Apalagi kalau sudah jam 12-an. Iya kamu tuh, padahal sudah sering aku ingatkan, jangan gampang batal kecuali sedang sakit. Tapi lapar rasanya sangat tidak nyaman, apalagi waktu kebayang nasi goreng buatan bunda. Rasanya tidak sanggup. Memang arti berpuasa itu apa sih? Kenapa harus menahan lapar dan haus selama 1 bulan? Iya, aku juga pengen tahu makna puasa itu apa sih? Setahu aku, puasa itu ibadah. Iya, puasa itu ibadah. Ibadah ini mengajarkan keikhlasan, kesabaran, dan pengendalian diri. Puasa itu ibadah yang sangat dicintai Allah. Kalau begitu, Danis bikin besar, tapi tidak berpuasa. Cuma aja badan besar tapi nggak mau puasa. Anak-anak yang kurus aja pada buat puasa, begitu kata temanku. Jangan semuanya. Aku menerima aja kali itu. Aku jadi malu kalau temennya orang. Akhirnya tidak puasa sehari yang minta lagi. Terpenting ketika menjalankan ibadah puasa ini adalah niat dan keikhlasan kita. Aku yakin kok kamu pasti sebenarnya bisa menjalankan ibadah ini dengan lebih baik lagi. Iya, Des, kamu pasti bisa. Wah, terima kasih ya buat support kalian. Kalian memang bestie sejati aku. Aku jadi semangat nih untuk berbolong-bolong di bosan berikutnya menghayati makna puasa untuk belajar sabar. Tiba-tiba, Ibu Alde muncul membawa minuman untuk mereka. Melihat anak-anak begitu ikut dan saling berbagi cerita, Ibu Alde pun tersenyum bahagia. Oh, lama sekali di sini. Ada apa, Kak? Ibu, kami lagi cerita-cerita tentang hari besar agama kami. Seru banget. Wah, bagus sekali. Itu artinya kalian saling menghargai dan menghormati walaupun kalian berbeda agama. Itu yang namanya toleransi. Kemudian, Ibu Alde menjelaskan tentang pentingnya toleransi, yaitu saling menghormati dan menerima perbedaan, termasuk perbedaan agama. Toleransi? Apa itu, Bu? Toleransi itu artinya kita saling menghormati dan menerima perbedaan, termasuk perbedaan agama. Meski kita berbeda, kita bisa berteman baik dan saling berbeda. Anak-anak pun mulai memahami bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk berteman. Justru perbedaan itu membuat mereka saling belajar dan mengerti satu sama lain. Oh, jadi gitu ya.
Tentu saja, justru perbedaan ini yang membuat kita saling belajar dan mengerti satu sama lain. Iya, kita bisa saling berbagi cerita dan pengalaman. Jadi, kita jadi lebih dekat. Betul. Jadi, ayo kita rayakan lebaran ini dengan penuh kebahagiaan dan toleransi. Mereka semua tertawa dan menikmati kue bersama-sama. Suasana penuh kebahagiaan dan persahabatan. Gimana kalau besok kita bikin acara potluck? Aku sama Rasul bawa kue Natal, Ceril bawa kue Waisak, Kenzi bawa kue keranjang, Rama bawa kue ketutup, dan Alde sama Danis bawa ketupat. Wah, ide bagus. Aku pasti bawa banyak makanan. Aku juga mau baru bikin ketupat. Ibu, boleh kan kita bikin acara itu? Tentu saja, Mak. Itu ide yang bagus sekali. Jadi kita bisa belajar lebih banyak tentang budaya dan agama satu sama lain. Persahabatan mereka menjadi semakin erat berkat toleransi dan saling pengertian. Semoga kita semua bisa belajar dari mereka ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Mari kita jaga toleransi dan persahabatan